sehat dan salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Rabu Abu menandai awal Prapaskah bagi sebagian besar umat Katolik dan bahkan juga banyak dari saudara kita yang Protestan. Tetapi bagi banyak orang Kristen lainnya, termasuk Katolik Bizantium, Prapaskah dimulai pada Senin Bersih. Ini hanyalah salah satu dari banyak karakteristik Prapaskah yang menarik dalam tradisi Katolik Bizantium. Jadi, seperti apakah Prapaskah Katolik Bizantium? Mengapa ini dimulai pada hari yang berbeda? Apalagi yang berbeda tentang hal itu? Mari kita lihat bersama. Masa Prapaskah yang juga bisa disebut puasa besar dimulai dengan jangka waktu 40 hari dari Senin Bersih hingga Sabtu Lazarus, yaitu Sabtu sebelum Minggu Palem. 5 minggu ditambah 5 hari sama dengan 40 hari. Kita menghitung setiap hari dalam periode ini sebagai hari puasa, termasuk Sabtu dan Minggu, meskipun disiplin mereka santai pada hari-hari Sabtu dan Minggu. Lazarus Sabtu dan Pekan Suci yang juga mereka sebut Minggu Agung dan Suci secara tegas bukanlah bagian dari puasa agung itu sendiri, tetapi hari-hari itu merupakan kelanjutan dari persiapan mereka untuk Minggu Paskah, di mana doa dan disiplin mereka diintensifkan. Umat Katolik Latin juga memiliki 40 hari Prapaskah, tetapi hari Minggu tidak dihitung dan Pekan Suci dihitung. Jadi 6 minggu dari 6 hari masing-masing sama dengan 36, ditambahkan 4 hari lagi untuk setengah minggu yang dimulai pada Rabu Abu, dan itulah masa Prapaskah Katolik. Mengapa mereka menyebut hari pertama Prapaskah Senin Bersih? Salah satu alasannya berasal dari apa yang Tuhan kita ajarkan tentang puasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Seperti kita baca dalam Matius 6 ayat 16-18. Jadi, mereka diingatkan untuk mendekati masa Prapaskah dengan kerendahan hati, tidak bangga dengan tindakan penebusan dosa kita. Meskipun umat Katolik Bizantium tidak menerima Abu di awal Prapaskah, ini sama sekali bukan kritik terhadap Rabu Abu yang merupakan praktik terpuji yang mengingatkan umat untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Hari pertama Prapaskah juga disebut Senin Bersih karena biasanya akan disingkirkan dari rumah kita. Baik, sama seperti seorang Yahudi yang setia akan membersihkan rumahnya dari semua ragi untuk persiapan Paskah. Seperti kita baca dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Demikian pula kita membersihkan rumah kita dari semua daging, telur, dan susu sebagai persiapan untuk Prapaskah. Inilah mengapa 2 minggu sebelum Prapaskah disebut Meat Fair dan Cheese Fair.
Pada minggu-minggu itulah mereka mengucapkan selamat tinggal pada makanan itu. Meskipun praktik berpantang daging, telur, dan produk susu selama seluruh puasa tidak diwajibkan oleh hukum gereja, hal itu adalah apa yang secara tradisional diharapkan dari semua orang Kristen Bizantium. Apa yang diwajibkan dalam kebanyakan tradisi adalah berpuasa dan tidak makan daging, telur, dan produk susu pada hari Senin bersih dan Jumat Agung. Tidak makan daging juga diwajibkan setiap Rabu dan Jumat Prapaskah. Maka para vegan pasti akan menyukai tradisi ini. Jika Anda pernah menghadiri kebaktian Jumat Agung di Gereja Katolik Roma, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa itu sebenarnya bukanlah misa. Tidak ada konsekrasi Ekaristi Kudus, tetapi ada pembagian komuni kudus yang dikuduskan pada misa Kamis Putih. Dengan cara yang sama, umat Katolik Bizantium memiliki hari kerja aliturgikal selama Prapaskah. Liturgi ilahi dirayakan pada hari Sabtu dan Minggu, dan setelah liturgi Minggu, Ekaristi disimpan untuk dibagikan pada liturgi persembahan kudus selama Minggu Suci itu. Dan pada kebanyakan hari kerja, Injil tidak dibaca dalam liturgi, sebaliknya mereka membaca buku Kitab Kejadian, Keluaran, Amsal, Ayub, dan Yesaya. Liturgi pada hari Minggu juga berbeda. Meskipun mereka tidak menghilangkan nyanyian haleluya, mereka merayakan liturgi Santo Basil Agung daripada liturgi Santo Yohanes Chrysostomus yang biasanya dirayakan pada hari Minggu. Kedua liturgi yang berbeda ini serupa dengan doa syukur agung yang berbeda dalam Misa Katolik Roma. Liturgi sebagian besar adalah sama, tetapi doa syukur agungnya berbeda. Ini lebih lama sedikit, tetapi juga kaya akan perumpamaan dan teologinya. Dalam hal warna liturgi, umumnya kita mengikuti satu aturan dasar. Warna cerah untuk hari-hari perayaan, warna gelap untuk puasa dan pemakaman. Mirip dengan Katolik Roma, ungu sering menjadi warna pilihan pada hari kerja Prapaskah. Merah juga digunakan. Menariknya, warna-warna cerah seperti putih dan emas digunakan pada hari Minggu, bukan warna gelap, karena hari Minggu selalu menjadi perayaan kebangkitan Kristus, bahkan pada masa Prapaskah. Ada banyak lagi karakteristik yang membedakan puasa besar Bizantium. Saya membagikan perbedaan ini untuk menunjukkan betapa indahnya, kaya akan keanekaragaman gereja kita. Rasul Yohanes mengakhiri Injilnya dengan mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dengan cara yang sama, kepercayaan dan praktek Katolik kita tidak dapat terkandung dalam satu tradisi liturgi atau spiritual. Yang mempersatukan kita adalah persekutuan kita dengan Kristus dan gerejanya. Saat kita akan memulai perjalanan Prapaskah kita 2 minggu lagi, semoga Anda dan saya tinggal lebih dalam lagi di dalam Tuhan, Allah, dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pujilah Yesus Kristus, pujilah Dia selama-lamanya.
Amin. Salam sehat buat kita semuanya. Tapi dikasih tahu jangan